Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Siti Eliana, Haris Abdullah, dan Ananda Lutfia ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai bunga. Pengertian bunga. Bunga atau flos merupakan batang atau cabang pendek yang berdaun dan telah mengalami perubahan bentuk. Menurut Jiro Supomo, bunga adalah penjelmaan suatu tunas atau batang dan daun-daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan, sehingga dapat berlangsung penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Selanjutnya, ada struktur bunga. Terdiri atas stamen atau benang sari, antera atau kepala sari, filamen atau benang sari, karpel atau putik, stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, ovul atau bakal biji, reseptakel atau dasar bunga, petal atau mahkota, pedungkel atau gagang bunga, ovarium atau bakal buah, dan sepal atau mahkota. Selanjutnya ada jenis-jenis bunga. Yang pertama berdasarkan kelengkapan bagian bunga. Terdiri dari bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki keempat macam organ atau bagian bunga, yaitu sepal, petal, stamen, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap, bunga yang kehilangan satu atau lebih bagian bunga. Yang kedua berdasarkan organ atau bagian reproduksinya. Terdiri dari bunga sempurna atau perfect flower dan bunga tidak sempurna atau imperfect flower. Bunga sempurna atau perfect flower merupakan bunga yang kedua bagian fertil atau reproduksinya, stamen dan pistilum ada dalam satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna atau imperfect flower yaitu bunga yang hanya memiliki satu macam alat reproduksi, yaitu stamen dan pistilum saja. Yang ketiga berdasarkan segi simetrisnya. Terdiri dari bunga actinomorf dan bunga zygomorf. Bunga actinomorf yaitu bunga yang memiliki banyak bidang bagi atau radial simetri. Misalnya bunga hibiscus rosa sinensis, Portulaca grandiflora, dan lain-lain. Sedangkan bunga zygomorf yaitu bunga yang hanya memiliki satu bidang bagi atau bersifat bilateral simetri. Misalnya pada bunga dari suku Fabaceae dan Orchidaceae atau anggrek-angrekan. Yang keempat berdasarkan letak ovarium terhadap perhiasan bunga. Ada bunga hypogynous, yaitu bunga yang bagian calyx, corolla, dan stamen menempel pada dasar bunga atau reseptakel di bawah hypogynecium. Yang kedua ada bunga perigynous, yaitu bunga dengan perhiasan bunga dan stamen yang sejajar dengan ovarium. Bagian reseptakel atau dasar bunga biasanya membentuk pemanjangan yang dinamakan hipantium. Hipantium berbentuk cawan mengelilingi ovarium yang superus dan semi-inverus. Yang ketiga bunga epigynous, yaitu bunga yang memiliki perhiasan bunga dan stamen terletak di atas gynecium atau ovarium inverus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Eliana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh di kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yang kedua, penyerbukan tetangga, yang ketiga, penyerbukan silang, dan yang terakhir, penyerbukan bastard. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan sendiri umumnya hanya menghasilkan satu keturunan yang sama. Contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri adalah yang memiliki bunga sempurna. Contohnya pada bunga turi dan bunga sepatu. Ini merupakan contoh dari gambar penyerbukan sendiri. Lalu yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Penyerbukan ini terjadi karena dalam satu bunga hanya terdapat satu bunga saja, yaitu bunga jantan atau bunga betinanya saja. Ini merupakan contoh penyerbukan tetangga. Lalu yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tanaman lain yang jenisnya sama.
Penyerbukan ini umumnya menghasilkan variasi keturunan. Semua tumbuhan dapat melakukan penyerbukan silang dengan bantuan manusia. Ini merupakan contoh gambar penyerbukan silang. Lalu yang terakhir ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik tumbuhan yang berbeda dengan jenis tumbuhan yang berbeda pula tetapi masih dalam satu varietas. Ini merupakan contoh gambar dari penyerbukan bastar. Selanjutnya, kita akan membahas perantara penyerbukan. Perantara penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan dengan perantara angin. Bunga yang disebabkan oleh perantara angin memiliki 4 ciri-ciri, yaitu bunganya tidak berwarna dan tidak memiliki kelenjar madu. Yang kedua, serbuk sarinya banyak dan ringan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Yang ketiga, kepala sari besar dan tangkai sari panjang, serta bergoyang apabila ditiup oleh angin. Dan yang terakhir, putiknya terentang keluar, panjang, dan berbulu. Ini merupakan contoh gambar penyerbukan oleh angin. Selanjutnya, kita akan membahas penyerbukan dengan perantara hewan. Ciri-ciri bunga yang disebutkan oleh hewan adalah memiliki mahkota bunga yang berwarna-warni sebagai daya tarik, berbau harum, dan memiliki kelenjar madu. Contohnya pada hewan serangga, yaitu kupu-kupu dan lebah. Selain itu, beberapa hewan lain juga berperan dalam penyerbukan ini, misalnya burung, siput, dan kelelawar. Ini merupakan contoh gambar penyerbukan dengan perantara hewan. Terdapat bunga matahari dan kupu-kupu. Bunga matahari memiliki warna yang cerah sebagai daya tarik untuk kupu-kupu hinggap di bunganya. Lalu yang ketiga, penyerbukan dengan perantara air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam oleh air, misalnya pada Hydrilla sp. Selanjutnya yang terakhir, penyerbukan dengan perantara manusia. Penyerbukan juga bisa dilakukan dengan perantara manusia, misalnya pada bunga salak dan bunga vanili. Bunga salak dan bunga vanili berkelamin tunggal, sehingga mempermudah penyerbukannya. Bunga jantan yang sudah penuh serbuk dipetik kemudian ditempelkan di bunga betina yang sudah masak. Ini merupakan contoh gambar penyerbukan dengan perantara manusia. Selanjutnya, saya Ade Sabdullah akan melanjutkan presentasi tentang bunga. Selanjutnya masuk ke proses pembuahan. Nah, pembuahan ini dibagi menjadi dua, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Dan pada Angiospermae dan Gymnospermae memiliki ciri-ciri yang berbeda di antara pembuahan tunggal dan pembuahan gandanya. Nah, masuk ke pembuahan tunggal. Jadi, pembuahan tunggal pada tumbuhan Gymnospermae tidak terdapat inti kandung lembaga sekunder, sehingga yang mengadakan perkawinan hanya seluloid saja. Sedangkan pada tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda di dalam kandung embrio status embryonalis dari bakal biji atau ovulum yang telah masak, yaitu telah mengandung 8 buah inti atau nuklei. Nah, 8 buah inti ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan letaknya. Kelompok pertama terdiri atas 1 inti sel telur atau ovum ditambah 2 inti sinergida atau pendamping yang terletak di bagian ujung dekat mikrofil. Sedangkan kelompok yang kedua terdiri atas 2 inti polar atau polar nuklei yang terletak di bagian tengah dari kandung embrio yang disebut inti kandung lembaga sekunder. Kelompok 3 terdiri atas 3 inti antipodial atau antipodial nuklei yang terletak di bagian ujung lainnya dari kandung embrio dekat halaza. Next. Ini berikut adalah contoh proses pembuahan tunggal pada Gymnospermae khususnya pada tumbuhan pinus. Nah, selanjutnya masuk ke pembuahan ganda. Nah, pembuahan ganda. Pembuahan ganda adalah serbuk sari yang telah matang jatuh ke kepala petik. Kemudian serbuk sari akan berkecambah dan membentuk bulu serbuk sari yang tumbuh menuju ke arah mikrofil. Nah, bulu serbuk yang mengalami pembelahan membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Kemudian inti generatif membelah lagi membentuk 2 inti sperma. Setelah sampai ke liang bakal biji atau mikrofil, inti vegetatif akan hilang
Kemudian dinding bulu di bagian tersebut akan terlarut dan kedua inti sperma dapat menuju kandung lembaga. Nah, kita dapat lihat pembuahan ganda pada angiospermae dan gimnospermae berdasarkan dua gambar ini. Selanjutnya, ini berikut adalah referensi yang kita gunakan dalam menyusun presentasi tentang bunga kali ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang lebih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.